Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dari mata kuliah Manajemen Penjualan dan Perikatan. Pada video ini, kami akan membahas strategi Salesforce Management, yang dimana saya akan menyampaikan materi pertama. Strategi dan taktik adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Seperti yang disampaikan oleh Sun Tzu, strategi tanpa taktik akan berjalan sangat lambat, sedangkan taktik tanpa strategi hanya akan menimbulkan kekacauan. Hal ini juga berlaku dalam dunia pemasaran dan penjualan. Dalam sistem pemasaran perusahaan tersendiri, terdapat berbagai elemen yang saling berhubungan, mulai dari lingkungan makro seperti kondisi ekonomi dan teknologi, hingga bauran pemasaran perusahaan yang meliputi produk, harga, dan juga distribusi serta promosi yang ada. Semua elemen ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Konsep pemasaran sendiri adalah sebuah filosofi bahwa keberhasilan perusahaan bergantung pada kemampuannya memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan atau konsumennya sendiri. Lalu, bagaimana cara perusahaan dapat memenuhi dengan lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya? Konsep ini Konsep ini didasarkan pada tiga hal utama, yaitu orientasi pada pelanggan, koordinasi seluruh aktivitas pemasaran dalam perusahaan, serta tujuan jangka panjang berupa penjualan yang menguntungkan. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas evolusi manajemen pemasaran. Pada tahap awal, perusahaan itu berorientasi pada produksi, yang dimana fokus menghasilkan produk sebanyak mungkin dengan biaya yang rendah. Setelah itu muncul orientasi penjualan, yang dimana perusahaan menekankan penjualan yang agresif atau hard selling. Kemudian setelah itu berkembang orientasi pemasaran yang mulai menempatkan kebutuhan pelanggan sebagai pusat perhatian. Tahap terakhirnya adalah orientasi hubungan, di mana perusahaan dan pelanggan itu membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Perkembangan ini juga tercermin dalam evolusi penjualan di Amerika yang mana mulai dari peddlers, converses, book agent, sampai dengan drummers. Gaya penjualan yang awalnya hanya berfokus pada transaksi, kini telah berkembang menjadi pendekatan yang lebih berorientasi pada hubungan dan kepercayaan. Hal ini menunjukkan bahwa peran tenaga penjual tidak hanya sekedar menjual produk, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Boleh slide selanjutnya nggak? Nah, baik, pembahasan berikutnya adalah konsep relationship marketing. Relationship marketing memiliki 4 isu utama, yaitu komunikasi terbuka, pemberdayaan karyawan, keterlibatan pelanggan dalam proses perencanaan, serta kerja tim. Konsep ini sangat berkaitan dengan total quality management, di mana kualitas menjadi tanggung jawab seluruh bagian perusahaan. Selanjutnya adalah kerja tim menjadi sangat penting dalam dunia penjualan modern. Oleh karena itu, tenaga penjual perlu dilatih lebih signifikan agar mampu bekerja sama secara efektif, bukan hanya secara individu. Selain itu, integrasi antar departemen juga sangat krusial. Departemen pemasaran bertugas menyusun strategi, sedangkan tenaga penjualan bertugas untuk mengimplementasikan strategi tersebut di lapangan. Integrasi antar produksi dan penjualan juga penting agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan produksi yang dapat merugikan perusahaan. Dengan integrasi yang baik, perusahaan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan secara lebih efektif dan efisien. Oke, jadi sebagai penutup, kita membahas tentang strategi planning dan tren penjualan modern. Jadi, dalam perencanaan strategis, terdapat tiga komponen utama, yaitu tujuan, strategi, dan taktik. Tujuan itu merupakan sasaran besar dari perusahaan, kalau strategi itu adalah rencana untuk mencapainya, dan taktik adalah aktivitas nyata yang dilakukan oleh tenaga penjualan. Nah, jadi saat ini terdapat beberapa tren strategis dalam penjualan, seperti penggunaan internet, multiple sales channels, dan pergeseran dari transaction selling ke consultative selling. Nah, tenaga penjual dituntut untuk menjadi konsultan bagi pelanggan, bukan hanya sebagai penjual produk. Jadi selain itu, perusahaan juga harus menerapkan
Customer Relationship Management atau CRM, yaitu sistem berbasis teknologi yang mengelola seluruh informasi pelanggan dan mengelola seluruh informasi untuk membantu tenaga menjual dan memahami pelanggan dengan lebih baik. Kemudian untuk membangun hubungan jangka panjang serta untuk efektif ke depannya. Nah, namun sistem ini hanya akan efektif jika benar-benar digunakan dan didukung oleh tenaga penjual. Nah, demikianlah penjelasan singkat terkait kelompok kami terkait strategic force sales management. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.